Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis kita puasa. Cakep. Menjalankan sunnah Nabi. Cakep. Hari ini kita berbincang bersama. Cakep. Materinya masih tentang literasi. Kembali lagi di channel tercinta kita YouTube SMP Rahmani Boarding School. Kali ini ada bintang tamu spesial nih. Tuh, sampai belibetan Ibu. Spesial yang tentunya akan memberikan inspirasi banyak untuk kalian yang di rumah saja. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa, Pak, kepada murid-murid kami? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku ya, adik-adikku. Anak tuh. Kakak nih, kakak Wildan. Adik-adikku di SMP IT Rahmania. Kenalkan, nama saya Wildan Fauji Mubarak. Atau kalau di buku-buku biasa saya tuliskan nama Wildan F. Mubarak. Nama penanya Nama ya, pena, Pak. ya. Bapak boleh tahu nih kesibukannya di masa pandemi ini. Soalnya beliau ini merupakan dosen di salah satu universitas dan kebetulan dosen saya juga. Jadi jangan aneh mukanya. Mungkin agak sedikit Tua ya. muda, kita masih iya. muda, awet muda ya. Iya. Boleh di-share Pak nih sibuknya apa aja hari ini? Masih sibuk, begitu masih sibuk di universitas yang tidak boleh saya sebutkan namanya, itu di Universitas Pakuan gitu. Di Disebutin Pakuan, ya. tapi memang aktivitasnya sama nih kita karena ada sedang wabah corona di COVID-19 ini, jadi ya mengajarnya via online juga. Yang sama ya kayak e-learning, gitu juga. ya begitu. Selain dosen nih Pak, boleh tahu nggak, karena dapat bocoran ternyata Bapak ini merupakan salah satu penggiat di Jabar Online juga, kemudian di Rumah Baca. Dijelaskan nih Pak. Oh Biar iya, tahu. jadi sejak 3 tahun yang lalu saya buat media, itu nama medianya jabaronline.com. Itu khusus media seputar berita ya, news di Jawa Barat. Kemudian kalau tentang pendidikan atau budaya, saya ada Jendela Kita ID dengan Ibu Agnes, dekan di Fakultas FISIP begitu, dan Bu Sri Rahayu di FKIP Unpad begitu. Jadi banyak sekali ya kesibukannya. Nah Pak, ternyata Bapak di sini itu tidak hanya duduk saja nih Pak. Oh, iya. Bapak harus menjawab beberapa pertanyaan dari murid-murid kami yang tentunya sudah kami list nih beberapa pertanyaannya. Jadi nanti Bapak bisa ngasih nih tips and triknya bagaimana sih cara menulis yang menyenangkan, karena beliau merupakan salah satu novelis juga. Ini salah satu karyanya. Sarjana di Tepian Baskom, ada Sang Pembelajar juga, itu ada di Gramedia. Jadi kalian bisa langsung cek saja di Gramedia, dan banyak. Pokoknya kalau kalian tertarik dengan karya-karya beliau, ada puisi juga, bisa langsung di IG DM saja nih. Assalamualaikum Pak Wildan gitu. Waalaikumsalam. Saya dari murid nih SMP Rahmania, kali aja dapat diskon. Mau beli karyanya, sok silakan langsung di IG-nya saja deh. Mangga. Oke, langsung nih Pak pertanyaannya. Ada yang bertanya, Bu, saya mau nulis tapi mager, males gerak. Mau nulis tapi mager, gimana ceritanya ini? Ya. Gimana Pak cara kasih tipsnya nih? Ya, yang pertama kita mesti paham ya, jika menulis itu adalah sebuah proses. Gitu. Oleh karenanya rasa malas kita harus kita hilangkan, tentu saja harus kita hilangkan. Yang kedua, ternyata menulis itu ada manfaatnya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari menulis. Yang pertama tentu saja menyalurkan hobi. Yang kedua juga bisa jadi profesi. Sekarang banyak profesi-profesi yang berawal dari menulis. Bahkan ada profesi bikin caption, itu kalau kita lihat di IG menawarkan jasa pembuatan caption gitu ya. Itu kan proses menulis, itu profesi yang bisa dijalankan. Jadi banyak sekali ya. Intinya sih jangan mager, jangan males, karena ada manfaatnya ya. Karena ada manfaatnya juga, dan orang-orang yang menulis pun tidak hanya bergelut di dunia pendidikan yang tentang kebahasaan saja, tapi banyak. Jadi jangan takut salah juga ya Iya, Pak. betul. Kemudian Pak nih, ada juga Bu pengen nulis tapi susah nyari ide. Gimana ini susah nyari ide? Kenapa ini susah nyari ide? Ya, ide ya. Ide dari semua nama perjalanan hidup saya kira
proses untuk menemukan ide yang paling mudah ya buat saya adalah ketika kita dapat merekam semua peristiwa pengalaman pribadi kita. Jadi ide itu bisa berawal dari diri kita, pengalaman pribadi kita yang menggunakan panca indera saya kira ya. Dari pengalaman pribadi kita gunakan panca indera kita, dari situ kita bisa menuliskan apa yang berawal dari si pengalaman pribadi. Jadi melalui kita dulu ya, misalkan kita kalau lagi galau nih, lagi kangen mahat, juga Bapak tulis aja kata-kata tentang mahat atau apa. Jadi melalui diri kita dulu, melalui apa yang kita rasa dulu tuangkan. Bagus tidaknya itu belakangan ya bisa kita koreksi lagi. Kemudian Pak mau nulis tapi takut salah sama tanda baca atau lebih ke kaidah kebahasaannya. Jadi nggak jadi nulis deh daripada tadi salahin gitu Pak, gimana? Oh, takut salah ya? Takut salah. Takut salah. Padahal kesalahan itu tidak ada gitu. Nah gini, sebetulnya dalam proses penulisan itu ada beberapa komponen. Jadi setelah menulis ada yang disebut sebagai proses editing. Ya ada yang disebut dengan proses editing. Nah di editing itu ada proofreader, ada timnya dan sebagainya. Nah buat tugas utama penulis itu yang menulis gitu. Nah, tugas editnya itu memang nanti biasanya ada di teman-teman editor tadi, penyunting ya, ada di tugas di teman-teman penyunting. Tapi memang kalau teman-teman adik-adik semua sudah punya kaidah bahasa yang sudah diajarkan di sekolah itu lebih bagus gitu. Nanti ya, jadi bisa kalau punya kemampuan mengedit sendiri itu lebih bagus, tapi sebetulnya tugas penulis ya nulis gitu. Jadi tidak apa-apa ya, karena novelis yang terkenal pun, sastrawan pun itu belum tentu dia bisa menulis dengan kaidah yang benar ya Pak. Betul, ya. Jadi tidak apa-apa, nulis saja dulu, kalau salah belakangan karena ada tim editing, tenang saja. Oke, lanjut Pak nih ke pertanyaan selanjutnya, itu sulit mendapatkan kata-kata untuk mengawali sebuah karya. Jadi udah ada konsep nih, pokoknya nanti si klimaksnya gini, tapi awalannya gimana ya Pak, kayak gitu. Gimana Pak cara? Oh, misalnya awalnya mau apa? Saya sih menggunakan teknik 5W 1H. Jadi 5W 1H itu apa, siapa, di mana, kapan. Yolanda ya, Kenjen Band. Angkatan yang tahu Kenjen Band tuh angkatan saya. Kenjen Kangen Band. Nah, si apa, siapa dan kapan itu biasanya saya gunakan untuk kalimat pembuka. Misalnya mulai dari nama, misalnya kalau banyak penulis yang memulai dari nama, apalagi teman adik-adik santri di SMP. Halo, namaku siapa gitu kan, ada yang begitu. Ada juga yang dia mulai misalnya dari di mana tempatnya, ya, misalnya begitu. Boleh saja sebetulnya, itu sah-sah saja. Tapi memang biasanya ketika kita akan menemukan kalimat awal, nah lagi-lagi nanti akan ada timnya. Oh ini nih yang bagus di awal gitu. Oh ini yang harusnya kalimat ini adanya di akhir gitu. Atau bisa pakai dengan bunyi-bunyian. Ada beberapa cerpen yang menggunakan bunyi-bunyian. Misalnya apa ya, grup misalnya, baru dia cerpennya misalnya. Ting misalnya apa cerpennya, atau bunyi telepon misalnya bagaimana, kemudian dia baru melanjutkan cerpennya. Atau misalnya juga saya misalnya mengawali cerpen lupa judulnya, kebanyakan nulis. Jadi ada satu judul yang saya mulai si ceritanya dari Lagam ya. Jadi di kampung saya, anak kampung bangga jadi anak kampung. Nengil banget sosok nengil. Jadi di kampung saya itu selalu ada yang salawat ya. Abdullah nama ayahnya yang begitu lagamnya. Nah saya nulis itu. Ketika saya mendengar, saya tuliskan saja itu. Kemudian baru saya memulai kalimat narasi yang lain, misalnya aku tertegun misalnya setelah si kalimat lagam yang tadi ditulis. Jadi bisa apa saja ya? Bisa. Diawalinya dengan apa saja, tidak perlu Bu apakah berarti harus dari apa dulu? Enggak, boleh dari di mana, terus boleh dari siapa dan sebagainya. Terus Pak nih, bingung dengan diksi yang sedikit, jadi tulisan tidak begitu menarik. Gimana Pak? Kemampuan diksi itu pilihan kata itu hubungannya dengan kebiasaan kita membaca. Jadi kita harus banyak baca. Apalagi adik-adik santri nih, adik-adik yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bacaannya pasti banyak dan berbeda dengan teman-teman yang sekolah di tempat biasa begitu. Bahasa Arab itu apa ya misalnya?
dorob tak memukul ya, dorob ta, dorob ti, dorob tuma, dorob ya, tum dan sebagainya. Itu kan kata-kata yang bisa digunakan tapi punya makna yang sedikit berbeda gitu. Nah, kemampuan diksi yang dibaca itu biasanya akan mempengaruhi apa yang dituangkan, sehingga membaca adalah faktor utama supaya kita punya pilihan diksi yang bagus begitu. Jadi Buka banyak, kamus juga bisa. Justru itu lebih jadi keunggulan kita nih para keunggulan santri, santri karena itu. diksi kita lebih banyak dibanding yang sekolah umum di luarnya. Kemudian menulis tapi tidak percaya diri, Pak, gimana nih? Jadi menulis, terus udah dapat karyanya, di komentar, jadinya nggak percaya diri, Pak. Ya wajar, perlu diketahui ya adik-adik santri semua, penulis sekaliber Dewi Lestari pun ada yang mengomentari, gitu ya. Jadi ada yang mengomentari, ada suka dan tidak suka. Yang paling penting next time suatu saat nanti ya tulisan kita pasti akan menemukan pembacanya. Siapa pembacanya? Biasanya pembacanya itu yang punya kesamaan cerita dengan karya yang kita tuliskan begitu. Ya, jadi jangan takut untuk dikomentari. Kalau Bapak nih, Bapak kan penulis, pernah nggak Bapak dapat komentar jelek nih? Ada, Pak Wiran tuh tulisannya nggak bagus, bagusan juga saya, ternyata yang ngomong nggak bagus juga. Pernah Ya, nggak, Pak? pernah. Ya, biasa lah. Bahkan karena saya tidak jago-jago banget sih, karena saya tahu bahwa karena saya pegang media, bad news is good news gitu ya. Maka ketika ada, saya tidak usah sebutkan ya, mahasiswa tidak usah saya sebutkan, mengomentari karya saya biasa saja, saya tuliskan tuh. Misalnya dihina mahasiswa, dosen Unpad nulis A, B, dan C begitu ya, nulis sarjana di tepian baskom. Nah, saya viralkan tuh sengaja. Orang jadi jangan tahu tulisan Wiranto yang kayak gimana sih, kok jeleknya di mana sih, itu buku saya jadi laku itu. Jadi saya berterima kasih banget itu terhadap kritikan. Jadi kritikan itu juga bisa membangun kita membangun gitu, karena orang Indonesia suka tuh kalau yang dikritik malah jadi naik gitu ya. Orang Indonesia tipenya gitu sih. Mengkritik ya. Jadi tentunya kalau anak Mahat, Ibu percaya ketika kita mengkritik, memberikan solusi juga ya, jangan juga lupa. itu kritik kasih solusinya, biar kita tahu nih apa yang harus kita lakukan terhadap kritikan tersebut. Kemudian suka menulis tapi tidak percaya dengan karyanya sendiri, Pak. Tadi sama nggak? Beda, kalau tadi suka menulis tapi udah dapat komentar. Kalau ini suka menulis tapi karyanya di rumah aja disimpan, nggak mau dipublishin karena nggak percaya dan nggak mau dibacain ke orang-orang juga. Nah, ada satu kisah ya tentang Hairil Anwar. Tentu sudah pada tahu siapa Hairil Anwarnya. Itu selalu disebut-sebutin begitu namanya. Udah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi jadi Hairil Anwar itu ketika nulis puisinya, kemudian dia buang tuh, Bu. Jadi nulis, dia kemas-kemas di mesin tik, dia buang ke tong sampah. Nah, kebetulan dia tinggalnya sama Habib Yasin. Habib Yasin tuh pausnya apa ya namanya? Rajanya kritikus sastra gitu. Jadi diambillah si tulisan itu sama Habib Yasin, kemudian dibukukan. Gitu. Karena menarik ya, jadi artinya gini, barangkali yang kita rasa itu tidak baik, suatu saat nanti itu jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman santri juga kalau punya karya ya yang paling penting ya tadi minimal disimpan sendiri kemudian dipubliskan. Nanti ketika ketemu juga percaya diri dipubliskan. Atau kayak saya juga dulu nggak pede nih nulis sesuatu tuh, kemudian akhirnya saya harus tanya ke teman-teman, ini bagus nggak sih, ini bagus nggak. Saya tanya, biasanya ada orang yang idealis sastra, ketika saya tanya ini dia bilang jelek, berarti buku saya bakalan laku karena dia bacaannya yang tidak laku. Tapi ketika saya tanya ke orang yang biasa, yang umum, berarti ini menurut saya tidak akan menang di IKJ karena dia bacaannya umum, pasarannya beda. Saya ada dua hal yang saya tanyakan untuk kedua tipe orang yang begitu. Oh iya, terus Pak, tadi menulis, kemudian gimana cara tulisan kita itu menarik, Pak? Bahasanya menarik, bagaimana? Bahasa menarik itu ya tadi lagi-lagi berawal dari diksi, tapi supaya banyak yang baca memang diawali dari judul ya. Jadi penting untuk kita membuat judul yang menarik begitu ya, yang menarik, yang bombastis, yang membuat orang lain bertanya-tanya, penasaran dan sebagainya. Kayak ini nih, Sarjana Tepian Baskom. Pasti kan ketika kita baca pertama, apa sih Sarjana Tepian Baskom? Ngapain sih sarjana itu Tepian Baskom? Jadi membuat judul yang menarik dulu saja, karena kalau misalkan buku di Gramet tentunya kita ngeliatnya judul dulu ya, kalau masih disampul kayak gitu. Kemudian Pak,
cara menuliskan kisah hidup kita, tapi orang lain nggak tahu nih ini kisah hidup kita asli, jadi mikirnya oh ini mah tulisan yang lain bukan kisah dia gitu. Gimana Pak cara menyembunyikannya? Oh, jadi di dalam menulis itu ada yang disebut dengan sudut pandang ya. Jadi ada sudut pandang akuan, ada sudut pandang diaan. Iya. Nah, adik-adik santri kalau sekiranya tidak mau dinyatakan bahwa kisahnya itu adalah kisah kita, maka sebaiknya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Misalnya adik santri namanya siapa? Siti misalnya. Nah, di dalam kisah itu jangan Siti, ganti sama misalnya siapa? Anindita misalnya, sehingga orang lain bahkan Anindita itu seakan-akan itu kisahnya Anindita, apalagi teman penulisnya punya teman namanya Anindita gitu. Nah, enaknya sebagai penulis tuh di situ, yang hidup menderitanya kita, tapi kita seakan-akan bisa membuat kisah yang menderitanya itu adalah orang lain dengan tokoh yang ada di sekitar kita. Saya melakukan itu kepada Pak Abdul Rosid ya. Jadi Pak Abdul Rosid itu baik begitu ya, tapi di ceritanya saya buat jadi jahat begitu. Sementara saya yang biasa saja seakan-akan lebih baik. Begitu sih enaknya penulis tuh begitu. Iya, bisa membolak-balikan kenyataan. Iya, bisa bolak-balik. Kita lagi sedih dalam tulisan kita bisa jadi seolah-olah kita bahagia. Iya. Pinter-pinternya kita aja nih. Kemudian gimana sih Pak cara bikin tulisan itu menjadi ciri khas kita? Jadi ketika baca, oh ini karyanya Pak Wildan Mubarak nih, beda dari yang lain. Gimana nih Pak? Nah, itu saya ngalami juga. Banyak pengalaman Bapak ya. Jadi saya itu pembaca Buya Hamka ya. Jadi karya yang saya baca pertama itu Tenggelamnya Kapal Pandawi. Waktu saya baca, saya jatuh cinta, ih keren banget nih Tenggelamnya Kapal Pandawi. Saya cari-cari siapa Buya Hamka gitu, ternyata luar. Jangan cari-cari siapa Hayatinya Pak. Oh iya, jangan cari Hayati ya, Hayati. Buya Hamka. Nah, ketika cari-cari sosoknya juga sangat luar biasa ya, bagaimana dia menyolatkan Soekarno begitu, padahal dia di penjara tanpa pengadilan begitu dan sebagainya lah begitu. Sosok yang sangat luar biasa sehingga saya jatuh cinta sama Buya Hamka. Nah, peristiwa saya mencintai Buya Hamka dengan membaca karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah, kemudian Tenggelamnya Kapal Pandawi dan lain-lain, tafsirnya juga ada Al-Azhar gitu ya, tafsir Quran Al-Azhar. Nah, itu menjadikan saya seakan-akan ketika saya nulis hasilnya seperti Buya Hamka. Nah, saya baru sadar ketika ada teman, wah ini gayanya mirip nih, gaya bahasanya sama, kisahnya juga begini. Nah, dari situ pengalaman itu yang menjadikan saya, oh sepertinya ketika saya harus membaca karya-karya yang lain. Jadi setelah itu baru saya baca punya Dewi Lestari, saya baca Angga Irata, saya baca penulis-penulis yang tidak terkenal juga. Pokoknya saya baca semua. Dari semua yang saya baca itu ternyata karya kedua saya ternyata akhirnya oh saya bisa lepas dari sosok Buya Hamka tadi, jadi diri sendiri gitu. Jadi gitu mendapatkan ciri sendiri. Mendapatkan ciri sendiri, tentu saja bisa diambil dari tema, gaya bahasa dan sebagainya. Jadi gitu. jangan hanya membaca satu karya saja nih, jangan baca buku Palestina aja, tapi yang lain juga. Ya, bisa. Jadi agar mendapatkan pribadi karakter sendiri ketika kita menulis. Kemudian Pak nih, ada lagi cara menulis supaya terkesan tidak menggurui. Gimana? Jadi misalkan kalau dalam tulisan tuh ada yang seolah-olah tulisannya menggurui atau terlalu menyombongkan, padahal pengennya tuh biasa aja gitu Pak. Ya, memang ada banyak penulis yang terjebak ya sama dalam tulisannya itu seakan-akan si tokohnya ya, tokoh yang timbul itu menggurui. Tapi sebetulnya itu bisa disiasati dengan teknik saw. Teknik saw itu adalah teknik menggambarkan sesuatu sehingga seakan-akan tidak langsung begini. Misalnya, kamu jangan nakal. Nah, ya si proses kamu jangan nakal itu kita bisa ganti dengan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kamu jangan nakal. Gitu sih, bisa pakai itu. Memang agak sulit ya, terlebih kalau misalnya dia ada di dalam cerita pendek gitu. Agak sulit untuk bisa tidak terjebak pada itu. Lebih banyak baca mungkin lebih ya. Banyak baca, kalau sudah banyak baca, kita juga sudah punya banyak referensi nih dalam penulisan tersebut. Kemudian bagaimana cara menciptakan tulisan yang sulit ditebak pembaca? Menciptakan tulisan. Jadi mungkin jadi orang tuh penasaran kayak Dewi Lestari kan mungkin dia punya serial beberapa novel. Jadi kita nggak tahu nih endingnya apa. Gimana sih Pak caranya? Caranya tentu saja di dalam setiap ending itu kita harus punya 3
tiga strategi ya. Tiga strategi. Biasanya dalam cerita tuh hanya ada 3 strategi itu di ending itu. Yang pertama akhirnya bahagia versi pembaca, yang kedua akhirnya menyedihkan versi pembaca, yang ketiga menggantung. Jadi sebelum mengakhiri sebuah cerita sebaiknya kita menulis tiga versi itu. Nah, versi yang kamu mau tuh yang mana? Gitu. Misalnya di Sarjana di Tepian Baskom misalnya, saya sudah pilih nih ada satu grup musikalisasi puisi misalnya ya. Kemudian apakah si grup musikalisasi puisinya jadi juara 1 atau tidak juara atau bagaimana? Nah, kita tinggal menghitung-hitung kira-kira yang cocok dengan cerita ini yang mana. Tapi kebanyakan sih orang-orang pengen ceritanya yang happy ending. Nggak mau yang sedih-sedih. Nggak mau yang sedih-sedih. Apalagi kalau menggantung kayak aduh gemes pengen, kesel pengen cepat baca. Kemudian Pak, tips agar kita konsisten nulis nih. Kadang kan kita tuh kalau menulis ya suka-suka kita aja gitu. Gimana biar konsisten Pak? Ya, yang pertama ya balik lagi ke menulis itu punya manfaat ya. Si menulis itu punya manfaat. Oleh karenanya kalau kita ingin jadi penulis maka konsisten itu kata kunci. Saya lupa ya siapa yang bilang, pokoknya intinya kesuksesan itu adalah usaha yang terus menerus. Itu berlaku untuk apapun itu, termasuk dalam menulis. Kalau kita ingin sukses dalam menulis ya berarti kita harus konsisten untuk menulis gitu sih. Banyak ya, intinya konsisten bukan hanya menulis saja ya, konsisten belajar juga, konsisten kalian ketika kalian melakukan sesuatu. Pak nih, ini lebih ke pertanyaan saya pribadi. Misalkan nih, kita menargetkan 5 halaman per hari. Mungkin beberapa orang juga di luar sana banyak yang seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, entah itu mungkin kesibukan atau males dan sebagainya, jadinya makin lama cuma selembar. Tapi karyanya jadi nih. Itu habit yang bagus atau nggak apa-apa atau jelek gitu Pak? Gimana? Saya gini ya. Saya rasa ketika karyanya jadi itu sudah luar biasa. Aroma Karsa baca nggak? Katanya suka Dewi Lestari. Kalau nggak salah 8 tahun kan? Ya, setelah 8 tahun baru diterbitkan begitu. Dia analisis dulu. Analisis dan sebagainya. Makanya saya selalu berprinsip bahwa asalkan karyanya jadi dia sudah luar biasa. Tapi alangkah lebih baiknya memang kalau kita konsisten juga. Nah, sekarang kan ada IG ya. Buat saya tuh IG itu status di IG itu sarana untuk supaya kita tetap konsisten dengan kegiatan-kegiatan menulis minimal nggak hilang lah gitu kemampuan kita untuk menulis dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan kita menulisnya hanya menyalurkan lewat IG caption saja. Justru itu konsistensi kita dalam menulis. Dulu ya, sebelum ada IG tuh saya punya satu file. Ya, sebelum ada IG saya punya satu file. Satu folder yang di dalamnya satu file toko, latar dan sebagainya. Misalnya saya ketemu orang nih, toko ini saya tulis tuh tokonya, gambarannya bagaimana, fisiknya bagaimana, sifatnya bagaimana, itu saya simpan. Ketemu lagi siapa yang baru saya simpan namanya. Kemudian saya misalnya ke rumah sakit, saya tuliskan rumah sakit ini. Nah, ketika saya perlu cerita yang hubungannya dengan latar, maka si latar yang di rumah sakit yang sudah saya buat beberapa tahun lalu itu saya tinggal ambil, kemudian tinggal saya cocokkan dengan si cerita yang sedang saya buat. Misalnya dalam kehidupan nyata saya mainnya ke rumah sakit di Bogor itu ada BMC misalnya ya, BMC. Sebutin merek iklan ya, jangan lupa iklan di IG-nya nih, di BMC. Tapi dalam ceritanya misalnya dalam ceritanya di Jakarta, maka saya akan tinggal mengubah si posisi rumah sakit itu saja. Toh rumah sakit itu bentuknya akan tidak terlalu jauh begitu. Jadi begitu ada satu folder. Nah, IG itu juga dulu saya begitu ya, sebelum keasikan jadi nulis status di IG. Dulu saya gitu, tulis satu-satu ketemu orang di stasiun, saya tulis begitu sih. Jadi nggak apa-apa ya, disimpan dulu saja tulisannya, tidak apa-apa terbengkalai juga, nanti pada akhirnya akan diambil lagi dan menjadi satu karya yang bagus. Oke Pak, kita akan giveaway. Giveaway-nya adalah kaos yang Bapak Wildan pakai, lihat super kece banget. YouTube. Apa itu SMP Rahmania Boarding School, like, comment, dan subscribe. Bapak boleh dipilih. Tadi kan kita sudah membahas banyak banget pertanyaannya nih. Bapak pilih pertanyaan mana nih yang kira-kira yang bagus dan yang akan mendapatkan si kaos ini.
Banyak sekali ya pertanyaannya. Banyak Pak. Murid kita kan banyak, kreatif lagi Pak. Banyak, kreatif dan konsisten ya. Iya, konsisten. Oh ini ada konsisten ya, udah lah. Ini jodoh nih namanya. Yang Tips mana, Pak? agar konsisten dalam menulis. Tips konsisten agar menulis itu merupakan dalam menulis. Jadi tadi ya yang pertanyaan konsisten pertanyaan tadi. itu. Ayo. Oke, nanti Ibu akan menghubungi tentunya dari Walas kalian. Jadi siap-siap sama Walasnya dihubungi, kalian mendapatkan kaos. Pokoknya Wih, kaos super ya. keren tuh lihat kaosnya. Kece ya? Kece banget kan? Pokoknya Ibu juga nggak punya, pengen punya sekarang. Oke Pak. Pertemuan kali ini tentunya cukup sekian. Terima kasih sebelumnya nih. Terima kasih banyak semuanya. Mampir. Semoga sehat selalu ya Pak. Tetap konsisten. dalam pekerjaannya, dalam bidangnya, dalam segala hal. Sebelumnya juga Ibu mohon maaf bila ada tutur kata salah dan semoga kalian bahagia selalu, sehat selalu. Ditunggu kehadirannya di SMP Rahmania Boarding School. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.